Baik, dari sini mungkin ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada, Gus. Oh ya, silakan. Di situ dalam Al-Quran terdapat kalimat yang tertulis majriha, Oh ya. yang di bawahnya ataupun di atasnya kadang sebagian mushaf ada bacaan imalah. Oh ya, ya, ya. Nah, ini minta penjelasannya yang tepat ataupun yang benar bacanya itu gimana? Soalnya di kalangan masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang baca majri, ada yang baca majre, ada yang baca majrai. Iya, 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 iya. Terima kasih. Oke. Sekarang kita bahas tentang imalah ya. Bismillah. Imalah itu dari segi bahasa adalah condong atau miring. Dari kata amalah yumilu imalatan. Jadi ada pohon berdiri tegak begini, dan nanti kalau sudah miring begini itu namanya condong, miring. Itu namanya imalah. Gitu. Maksudnya dalam istilah begini, imalah itu membaca fathah dan kasroh dicampur jadi satu. Nah, membaca alif dan iya dicampur dari satu. Jadi begini, ketika harokat itu berdiri tegak begini, namanya fathah berbunyi A. Jadi ketika harokat itu tegak begini, ada di atas, itu namanya fathah berbunyi A. Tegak 100%. Ketika harokat itu lurus miring begini, miring 100%, itu namanya kasroh berbunyi I. Namanya kasroh berbunyi I. Lah, sedangkan imalah adalah antara kasroh dan antara fathah dan kasroh. Jadi fathah 50%, kasroh 50%. Jadi pas ada di tengah-tengah, tingkat kemiringan itu antara 50-50, 50-50. Nah, bunyi imalah itu ini ketepatan ada persamaan bunyi dalam bahasa kita sehari-hari. Seperti sate, gole, kare, lele. Nah, itu bunyi imalah seperti itu. Jadi bukan kare, begitu. Dan perlu diketahui, imalah itu sifatnya tarqiq atau tipis, gitu. Imalah ini menurut imam kita, Imam Asim dengan riwayat Hafiz, di dalam Al-Quran menurut riwayat Hafiz hanya punya satu, yaitu majriha saja. Kalau menurut imam lain, ya banyak imalah. Karena imalah itu pada dasarnya di antara imam yang 7 itu, yaitu setiap alif gantian daripada ya itu dibaca imalah. Atau ar-ra al-mutatarrifah, ra yang ada pinggir, yang al-maksurah dibaca kasrah, dan jatuh setelah alif itu dibaca imalah. Seperti anheri, anhari jadi anheri, annari jadi anneri. Atau setiap alif gantian daripada ya, seperti ad-duha jadi ad-duhe menurut imam lain, imam yang 7. Adapun imam kita, Imam Asim dengan riwayat Hafiz, itu imalah cuma satu, yaitu majriha saja. Jadi bacanya majriha. Coba bersama. Majriha, 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 majriha. Dan perlu diketahui, imalah itu tipis, bukan majriha, bukan, tapi majriha. Coba. Majriha. Itu imalah. Bukan majreha, bukan. Namanya imalah. Gitu. Jadi jelas bunyinya majre. Re tipis, re majre, bukan majroe, bukan. Bukan majre, bukan. Bukan majrae, bukan. Tapi majre. Imalah itu muncul ya karena mubalaghah di dalam tarkik. Terlalu di dalam menipiskan bunyi. Seperti orang Arab sana ada logatnya itu, kalau A itu gitu. Baca A itu dibaca dengan Alhamdulillah, kan begitu kan? Alhamdulillah. Jadi al jadi L. Albi, Lbi. Jadi imalah itu muncul karena mubalaghah di dalam menipiskan bunyi. Terlalu di dalam menipiskan bunyi harokat fathah.
Itu imalah. Begitu. Ada yang ditanyakan lagi seputar imalah dulu lah. Mungkin ada hikmahnya, Gus. Kenapa kok dibaca imalah? Kok tidak dibaca majri ataupun majro saja? Oke. Lah ini namanya dialek. Jadi dialek di Arab itu ya samalah dengan di Indonesia ini dulu. Pada qablan nubuwah, sebelum Nabi diutus, ini di Arab itu kan terdiri dari berbagai kabilah. Sama di Indonesia ada Madura, suku Jawa, ada Batak, ada Sulawesi yang bahasanya berbeda-beda. Ada di suatu tempat itu bahasanya kalau setiap alif gantian daripada ya, dia pasti dibaca ada imalah. Gitu. Wadduhe gitu. Jadi itu imbas daripada perbedaan dialek. Kemudian setelah Nabi diutus, Nabi menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, saya jangan diberi satu bacaan. Saya ditambahlah bacaan, model-model bacaan saya, karena saya ini diutus ada orang tua, anak muda, begitu katanya Nabi. Jadi berbagai macam dialek, makanya kemudian ditambahlah bacaan itu sampai sab'atu ahruf. 3 ahruf. 3 ahruf ini ulama berbeda pendapat. Yang penting setelah diteliti itu perbedaan seluruh bacaan itu ternyata ada 7. Itu namanya sab'atu ahruf gitu. Jadi imalah itu muncul dari dialek. Cuman di dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu intinya birriwayah, jadi kita tidak boleh seenaknya ngarang-ngarang sendiri, nggak boleh. Meskipun imalah itu banyak yang membaca imalah, tapi kalau kita ikut Imam Asim riwayat Hafiz, maka tidak boleh dibaca imalah semuanya satu yang dibaca imalah gitu. Oke, itu apakah dapat merusak terhadap makna ataupun kemurnian makna daripada kalimat tersebut? Oke. Kalau pertanyaannya merusak terhadap makna, tidak merusak makna gitu. Karena itu kan majroha. Ya. Imalah itu fathah itu. Ra yang setelah ra itu terhadap alif layyinah. Dibaca majroha. Kalau dibaca majriha berarti merubah harokat kalau gitu. Merubah harokat tergolong lahan apa? Jali apa khafi? Jali kalau merubah harokat. Kalau cobaan merubah huruf, merubah sifat, ini tidak sampai tingkatan jali. Kalau sampai merubah harokat, itu jali. Jadi kalau majroha dibaca majriha, itu lahan jali karena merubah harokat. Demikian.